Halo, assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu nih karena channel Novarti sudah lebih dari 500 subscriber. Yeay, terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana sih cara menemukan passion yang ada di diri kita. Yang ini aku praktekkan setelah memutuskan untuk resign. Oke, mari kita bahas. Sedikit cerita, setelah aku memutuskan untuk di rumah saja untuk membersamai anak-anak, nah aku harus mewujudkan apa yang menjadi persyaratan suami sebelum aku resign, yaitu harus tetap produktif di rumah walaupun sudah tidak lagi bekerja di kantor. Nah, cara pertama yang aku lakukan adalah memilih tujuan apa sih yang hendak aku capai sebelum memilih aktivitas produktif tersebut. Jadi mau nggak mau, aku harus mencari passion apa yang sesuai dengan keinginan aku, agar menjalaninya itu ya enjoy, aku semangat, aku mau-mau aja melakukannya di tengah kesibukan mengurus rumah dan mengasuh anak. Nah, sebelum masuk ke intinya, mari kita bahas dulu. Apa sih sebenarnya passion itu? Jadi, passion itu adalah suatu aktivitas yang kita bersemangat, yang kita antusias, yang kita fokus melakukannya. Nah, sederhananya itu aja deh. Pokoknya kalau kita bersemangat melakukan sesuatu, kita itu ya fokus aja gitu. Maksudnya antusias setiap kita melakukan itu berarti passion kita. Nah, sederhananya tuh itu. Tapi menurut seorang profesor yang bernama Profesor J. Valeran, yang menurut aku itu bener banget, passion ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, passion harmoni. Passion harmoni ini adalah passion yang sesuai dengan keinginan kita, yang membuat kita bahagia, yang murni dari keinginan kita sendiri. Nah, itu namanya passion harmoni. Jadi, setiap kita melakukan itu tidak ada bertentangan dengan paham pada diri kita sendiri. Jadi, ya udah bahagia aja gitu, karena kita memilih itu sebagai aktivitas yang kita senangi. Misalnya, hobi kita jadi pekerjaan. Nah, itu kan namanya hobi, pasti kita suka dong. Nah, itu menjadi pekerjaan. Walaupun dilakukan setiap hari, mau begadang pun, mau gimana pun, karena kita suka, ya udah kita enjoy aja. Dan passion yang kedua adalah passion obsesi. Passion obsesi ini ada latar belakang atau landasan lain di luar dari diri kita sendiri yang memaksa kita atau menuntut kita untuk melakukan aktivitas tersebut. Misalnya, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, itu bisa disebut dengan passion obsesi. Jadi, perbedaan yang paling mencolok antara passion obsesi dan passion harmoni ini, kalau passion harmoni kan kita itu benar-benar dari diri kita dan kita pasti bahagia dong melakukannya karena kita suka. Sedangkan passion obsesi itu ada kecenderungan atau ada peluang kita itu terpaksa. Jadi, ada nilai-nilai pada diri kita yang sepertinya tuh kurang cocok dengan pekerjaan itu gitu. Jadi ya mungkin ada keterpaksaan lah, karena memang terkadang bukan hal yang kita sukai gitu. Nah, jadi udah jelas dong ada dua jenis. Nah, yang akan aku fokuskan di video kali ini adalah bagaimana cara menemukan passion harmoni. Karena sesuai dengan status aku yang sekarang, yang dalam artian free, tidak terikat dengan aturan perusahaan atau aturan-aturan yang lain, dan tidak ada tuntutan untuk, ya misalnya kepala keluarga kan harus menafkahi keluarganya, dan sedangkan aku itu bebas ya. Maksudnya ingin produktif tapi untuk hal yang aku sukai, tidak ada tuntutan untuk aku harus mendapatkan penghasilan secepat mungkin dari sana, itu nggak ada. Nah, jadi lebih kepada bagaimana menemukan passion harmoni. Nah, gitu. Oh ya, sebelumnya kadang ada yang bertanya nih, apa sih beda passion sama hobi, sama nggak sih? Nah, kalau hobi itu sesuatu yang kita sukai, tapi ya udah sekedar kita suka, tapi tidak terlalu
tapi tidak ingin untuk memperdalam itu. Misalnya kita hobi nyanyi nih, ya udah nyanyi aja di saat kita senggang. Tapi ketika bernyanyi itu menjadi passion, kita ingin memperdalam bernyanyi itu sehingga muncul tujuan tertentu. Misalnya kita ingin menjadi penyanyi yang profesional, membuka kelas bernyanyi, kelas olah vokal dan sebagainya. Pokoknya passion itu bisa bermanfaat untuk orang lain lah, memberi dampak untuk orang lain, dan kita ingin memperdalamnya. Nah, itu beda hobi dengan passion. Nah, gitu. Nah, sekarang masuk ke intinya nih. Gimana sih cara menemukan passion yang ada di diri kita? Itu gampang dan simple banget. Jadi, sekitar 1 tahun lebih yang lalu lah, aku mengikuti suatu kelas yang diadakan oleh suatu komunitas yang aku ikuti, komunitas menulis sih sebenarnya, dan itu pembicaranya Sarah Neriza yang merupakan seorang dosen public speaking dan juga seorang blogger yang menjabarkan tentang teknik menganalisis diri. Jadi dengan teknik ini kita bisa menemukan passion apa sih sebenarnya yang ada di diri kita. Nah, gini caranya. Jadi kita bagi nih menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu adalah kuadran suatu aktivitas atau beberapa aktivitas yang kita sukai dan kita bisa melakukannya. Misalnya contohnya aku sekarang, ada teman-teman yang milih, kenapa sih Mbak milih jadi blogger? Nah ya karena nulis aku bisa dan aku suka. Bikin blog aku bisa dan aku suka. Nah, jadi ini kita kelompokkan menjadi di kuadran yang pertama. Nah, kuadran yang pertama ini yang paling direkomendasikan untuk menjadi passion. Udah kitanya suka, kitanya bisa lagi. Nah, itu pasti kedepannya itu kemungkinan jalannya itu akan mulus aja. Bukan mulus dalam artian gak ada tantangan ya, tapi kita itu bisa melewati tantangan itu dengan baik lah gitu. Nah, terus kuadran yang kedua, itu aktivitas yang kita suka, tapi kita tidak bisa. Nah, kuadran yang kedua ini bisa-bisa aja sih kita jadikan passion. Toh kita emang suka. Nah, karena kita belum bisa, bukan berarti tidak bisa ya. Belum bisa ya, mungkin kalau sudah mencoba ujung-ujungnya tidak bisa. Atau ya, saya optimis sih kalau sesuatu yang dipelajari dengan sungguh-sungguh itu kita pasti bisa. Nah, kuadran yang kedua ini kita bisa sih menjadikan itu passion, tapi kita harus belajar lebih ekstra, karena kita emang nggak bisa. Jadi kita harus belajar lebih ekstra untuk mencapai tujuan di bidang aktivitas ini. Misalnya, saya suka fotografi nih, tapi saya nggak bisa. Saya belum bisa, berarti saya harus mengikuti kelas-kelas fotografi mulai dari awal, mulai mengembangkan diri, pokoknya mulai banget dari nol. Nah gitu. Terus ada teman-teman yang punya aktivitas kesukaan yang lain tapi masih belum bisa, ya udah nggak apa-apa dijadiin passion, tapi ada ekstra belajar di baliknya. Nah itu. Kemudian kuadran yang ketiga, ini kita tidak suka tapi kita bisa. Nah, misalnya ini bisa juga sih dijadikan passion, tapi lebih mungkin lebih ke arah passion obsesi ya, yang tadi dikelompokkan menjadi 2 passion obsesi. Kita tidak suka tapi kita bisa. Biasanya itu ada tuntutan di baliknya. Kita itu misalnya ingin berpenghasilan cepat atau ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, kita itu bisa melakukan itu walaupun kita sebenarnya tidak suka. Misalnya nih, aku gak suka masak tapi aku bisa. Aku harus masak setiap hari, walaupun aku nggak suka karena harus menyajikan menu kepada keluarga kan. Nah itu bisa-bisa aja dijadikan passion, tapi ya sama seperti passion obsesi tadi penjelasannya, ada mungkin keterpaksaan nanti saat menjalankannya. Nah itu perlu dipikirkan. Nah kuadran yang keempat, kita itu tidak suka dan tidak bisa. Udahlah, yang ini stop aja, nggak usah dipilih karena nggak akan mungkin dijadikan passion. Udah kita nggak bisa, udah kita nggak suka, ya udahlah, mending mau belajar gimana pun kalau kitanya yang nggak suka, ya sudah,
nggak usah dilanjutkan. Berarti kuadran yang keempat nggak usah dilanjutkan lagi, di stop aja. Berarti ada yang kuadran yang pertama, kita suka dan kita bisa, ini yang paling direkomendasikan. Kuadran kedua, kita suka tapi tidak bisa atau belum bisa, berarti kita harus belajar ekstra. Kuadran yang ketiga, kita bisa tapi kita tidak suka, bisa juga, cuma mungkin ada resiko keterpaksaan di dalamnya. Ini mendekati ke passion obsesi. Tapi kalau untuk ibu rumah tangga yang seperti saya yang tidak punya tuntutan apa-apa saat ini, nah itu mending milih antara kuadran 1 atau 2 saja. Dan yang terakhir, kuadran keempat, tidak bisa dan tidak suka, mending tidak usah dipilih. Nah, itu teknik menganalisis diri yang bisa banget dipraktikkan untuk menemukan passion yang ada di diri kita. Jadi daripada bingung nih, passionku apa sih, nyoba yang lain, nyoba yang itu, daripada nyoba terus, mending kita analisis dulu diri kita, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa. Nah, nanti baru dari poin-poin yang kita temukan, baru nanti kita pilih mana yang paling tepat untuk dicoba terlebih dahulu gitu. Jadi gak usah ikut-ikutan dengan teman-teman, oh teman itu suksesnya di bidang ini, passion aku juga itu, biar sukses kayak dia. Nah, itu nggak bisa. Kita harus kembali ke diri kita sendiri untuk menentukan passion apa dan tujuan apa yang kita kejar sesuai dengan kondisi diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Video singkat ini semoga membantu teman-teman dalam menemukan passion yang ada di diri. Jadi pokoknya passion itu buat aku pribadi yang menjadi ibu rumah tangga nih sekarang, wajib banget ada dan wajib punya tujuan dari passion tersebut agar tetap produktif dari rumah yang manfaatnya banyak banget buat ibu rumah tangga. Jadi di next video aku bakal sharing nih, semoga ya di next video aku bakal sharing apa sih manfaat produktivitas ibu rumah tangga di rumah. Oke, untuk video yang kali ini cukup sekian dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.